Haji Andi, seorang pria biasa asal Kudus, tiba-tiba kaya raya dan berhasil mendirikan pabrik rokok besar. Awalnya, banyak orang menganggap itu hasil kerja kerasnya. Tapi perlahan, mulai muncul desas-desis bahwa kekayaannya berasal dari jalan pesugihan. Pabriknya selalu ramai. Meski banyak cerita aneh seperti suara tangisan di malam hari, karyawan yang tiba-tiba hilang, dan bau menyengat mirip daging terbakar di area produksi. Hingga akhirnya, kebenaran terbongkar. Haji Andi melakukan perjanjian dengan makhluk gaib penjaga gunung, menukar tumbal manusia demi kelancaran bisnisnya. Cerita ini akan mengungkap bagaimana awal mula pesugihan itu terjadi, apa yang dialami para pekerja, hingga akhir hidup Haji Andi yang penuh kengerian. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Kudus, sebuah kota yang dikenal sebagai kota santri sekaligus kota kretek, punya banyak cerita tentang orang-orang sukses dari industri rokok. Di jalanan utama kota mudah sekali menemukan spanduk dan papan nama pabrik rokok, mulai dari yang kecil kasilan sampai perusahaan besar. Tapi di balik cerita sukses itu, ada kisah yang tidak banyak orang tahu. Kisah tentang pesugihan pabrik rokok. Cerita ini berawal dari seorang pria bernama Bapak Haji Andi. Sebelum dipanggil Haji, hidupnya biasa-biasa saja. Orang kampung mengenalnya sebagai penjual rokok eceran di pasar kecil dekat terminal. Rokok yang dia jual pun bukan bikinan sendiri, melainkan hasil beli dari grosiran, lalu dijual lagi dengan keuntungan tipis. Hidupnya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari bersama istrinya, Bu Siti, dan dua anak mereka yang masih sekolah dasar. Rumahnya sederhana, berdinding bata tanpa plester, lantainya masih tanah sebagian. Kadang kalau hujan deras, air merembes masuk ke ruang tengah. Tapi meski hidup susah, Bapak Andi dikenal rajin. Dari subuh sudah berangkat ke pasar, pulang sore dengan motor bututnya yang sering mogok. Namun, lama-lama Bapak Andi merasa lelah. Hidup yang dijalani seperti tidak ada perubahan. Anaknya sudah semakin besar, biaya sekolah semakin tinggi. Sementara hasil jualan rokok tidak pernah lebih dari cukup. Pernah suatu malam, dia berkata pada istrinya dengan suara berat, "Ti, apa kita harus terus begini? Orang-orang di kampung banyak yang tiba-tiba sukses, padahal dulu hidupnya susah juga. Aku kadang iri, kok bisa mereka berubah cepat sekali?" Bu Siti hanya diam. Dia tahu suaminya bukan malas, hanya nasib yang belum berpihak. Tapi kalimat itu seperti pertanda awal sebuah keputusan besar. Pertemuan dengan teman lama suatu sore. Ketika Bapak Andi sedang duduk di warung kopi dekat pasar, dia bertemu seorang teman lama bernama Kusno. Kusno dulu sama-sama pedagang kecil, tapi sekarang penampilannya berubah total. Baju bagus, motor gede, bahkan sering terlihat keluar masuk Bang Andi. "Wah, lama nggak ketemu. Kok masih di pasar aja jualan eceran?" tanya Kusno sambil menepuk bahu Andi. Andi tersenyum kecut. "Iya, namanya juga hidup, masih begini-begini aja." Kusno mendekat, suaranya agak direndahkan. "Kalau kamu mau, aku bisa kenalin jalan biar cepet naik. Hidup itu jangan cuma jitu-jitu aja, Dik. Ada cara lain, asal kamu berani." Bapak Andi menatapnya heran. "Maksudmu apa, Nom?" Kusno hanya tertawa kecil lalu berbisik, "Nanti malam ikut aku. Ada orang yang bisa bantu, tapi jangan bilang siapa-siapa. Kalau kamu serius, hidupmu bisa berubah." Ucapan itu terus terngiang di kepala Bapak Andi. Malam itu, setelah istri dan anaknya tidur, dia diam-diam keluar rumah dan menemui Kusno di perempatan jalan sepi. Dari sana mereka berboncengan naik motor ke arah selatan, menuju sebuah desa yang dikelilingi hutan jati. Rumah yang mereka tuju tampak tua dan menyeramkan. Halamannya dipenuhi pohon bambu, dan lampu minyak bergantung di teras, memberi cahaya redup kekuningan. Seorang lelaki tua berjubah hitam sudah menunggu. Matanya tajam, suaranya berat ketika menyambut. "Kamu yang mau sukses cepat?" tanyanya langsung pada Bapak Andi. Andi sempat terdiam, tapi Kusno menyikut lengannya. "Iya Mbah, ini teman saya. Dia pengen usahanya maju." Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Semiwebis, asal ada yang dikorbankan, tidak ada kekayaan tanpa tumbal." Ucapan itu membuat bulu kuduk Bapak Andi meremang. Dia menelan ludah, merasa ragu. Tapi bayangan anaknya Nania yang sering menanyakan baju baru atau uang jajan lebih, membuat hatinya goyah. "Apa yang harus saya lakukan, Bah?" Suaranya bergetar. Dukun itu tersenyum tipis. "Ikuti aku." Mereka masuk ke dalam rumah. Bau dupa langsung menusuk hidung. Di ruangan tengah, ada sesajen berupa kepala ayam, kembang 7 rupa, dan kendi berisi air merah entah apa. Dukun itu duduk bersila,
lalu mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Dengarkan baik-baik. Andi, kalau kamu mau kaya, kamu harus siap menyerahkan sesuatu. Awalnya tidak besar, hanya hewan. Tapi akan lebih dari itu. Bapak Andi terdiam. Pikirannya kacau, tapi hatinya semakin tergoda. Kalau saya lakukan, benar usaha saya bakal maju. Dukun itu menatapnya dalam. Lebih dari maju. Kamu bisa punya pabrik sendiri, ratusan karyawan, namamu akan disegani. Tapi ingat, setiap yang kamu dapat ada yang harus kamu bayar. Akhirnya, malam itu, Bapak Andi setuju. Ritual pun dilakukan. Seekor ayam hitam disembelih, darahnya ditampung, lalu dibacakan mantra. Dukun itu mengoleskan sedikit darah ke kening Andi. Mulai besok, jalanmu terbuka. Jangan heran kalau rezekimu tiba-tiba deras. Tapi ingat, jangan pernah berhenti memberi tumbal, atau semua akan diambil kembali. Bahkan nyawamu sekalipun. Keesokan harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Dagangan rokok Bapak Andi tiba-tiba laris luar biasa. Banyak pembeli datang, bahkan orang-orang yang biasanya tidak pernah ke warungnya. Dalam sehari, uang yang dia dapat bisa 3 kali lipat dari biasanya. Dia pulang membawa senyum lebar. Bu Siti heran, tapi senang juga melihat suaminya bersemangat. Alhamdulillah, Pak. Kok bisa rame banget? Andi hanya menjawab singkat. Namanya rejeki. Mungkin memang lagi dapat giliran. Hari berganti minggu, uang yang terkumpul semakin banyak. Dari yang awalnya hanya warung kecil, dia bisa sewa tempat lebih besar, bahkan mulai meracik rokok sendiri dengan merek baru. Orang-orang terkejut melihat perubahan itu. Tapi bersamaan dengan itu, ada hal-hal ganjil yang mulai muncul. Suatu malam, Bu Siti mendengar suara ayam berkokok keras di belakang rumah. Padahal tidak ada kandang ayam di sana. Kedang, anak-anaknya mengeluh sering mimpi buruk. Melihat sosok hitam besar berdiri di pojok kamar. Andi hanya pura-pura tidak tahu. Dalam hatinya, ada rasa takut. Tapi uang yang terus mengalir membuatnya menutup mata. Beberapa bulan kemudian, Bapak Andi dipanggil lagi oleh dukun itu. Kali ini, syaratnya sudah berbeda. Kalau kamu mau usahamu naik lebih cepat, sekarang bukan ayam lagi yang jadi tumbal. Kamu harus rela kehilangan sesuatu yang lebih. Andi terdiam. Apa maksudnya, Mbah? Menus, satu saja. Sebagai ganti, kalau kamu berani, usahamu akan melonjak. Tidak ada tandingannya. Jantung Andi berdegup kencang. Tumbal manusia. Duhila. Tapi kata-kata dukun itu terus menghantui. Di satu sisi dia takut, tapi di sisi lain, bayangan pabrik besar dengan namanya terpampang di mana-mana begitu menggoda. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Wajah istrinya, anak-anaknya terbayang di kepala. Tapi suara lain berbisik. Kalau kau berani, semua yang kau inginkan akan jadi milikmu. Dan tanpa sadar, hati Andi semakin condong ke arah yang gelap itu. Setelah pertemuan kedua dengan dukun itu, hati Bapak Haji Andi tidak pernah lagi sama. Malam-malamnya sering dihantui rasa gelisah. Tapi bersamaan dengan itu, rezekinya memang benar-benar deras. Warung rokoknya semakin ramai. Bahkan ada tengkulak yang tiba-tiba menawarkan kerjasama tanpa diminta. Awalnya, Bapak Andi hanya meracik rokok lintingan sendiri dengan alat sederhana. Dia membeli tembakau dari petani, mencampurnya dengan cengkih, lalu membungkus dengan kertas rokok. Anehnya, rasa rokok buatannya disukai banyak orang. Entah kenapa, mereka bilang rokok itu punya aroma khas yang bikin nagih. Rokokmu kok enak, Pak? Rasanya beda dari yang lain. Bikin pengen nyedot lagi terus. Ujar seorang pelanggan di pasar. Andi hanya tersenyum. Padahal dalam hatinya dia tahu, itu bukan semata soal tembakau. Dari warung ke pabrik rumahan dalam, waktu kurang dari setahun. Warung kecilnya berubah jadi pabrik rumahan. Dia membeli rumah kosong di ujung kampung untuk dijadikan tempat produksi. Beberapa orang tetangga dipekerjakan jadi buruh linting. Dengan upah lumayan. Alhamdulillah, Pak Andi wis dadi bos rokok saiki. Begitu bisik-bisik tetangga. Namun, ada yang janggal. Pabrik itu seakan tidak pernah sepi. Siang malam asap mengepul dari cerobong. Suara mesin terdengar menderu. Padahal pekerja cuma segelintir orang. Kedang, orang-orang yang lewat malam hari bilang mendengar suara gamelan samar dari dalam pabrik. Aku tadi lewat jam 2 dini hari. Kok ada suara kendang sama gong ya? Padahal nggak ada orang kerja jam segitu. Kata seorang tetangga pada temannya. Tapi orang-orang menepis rasa curiga. Mungkin cuma perasaanmu. Pekerja pertama yang hilang suatu malam. Seorang pekerja bernama Slamet lembur sendirian di pabrik. Dia ditugasi mengawasi tembakau yang dijemur. Namun sampai pagi, Slamet tidak pulang ke rumah. Istrinya kebingungan, datang ke pabrik mencari. Pak Andi, suami saya kerja semalam, kok belum pulang? Tanyanya dengan wajah cemas. Andi tampak kaget, tapi segera menenangkan.
Mungkin dia keluar sebentar. Jangan khawatir, Bu. Nanti saya carikan. Tapi Slamet tidak pernah kembali. Hilang tanpa jejak. Anehnya, kasus itu tidak berlanjut ke polisi. Istri Slamet yang awalnya Mary Merah tiba-tiba bungkam. Seperti ketakutan. Entah apa yang terjadi, tapi sejak itu, pekerja lain memilih diam. Dan anehnya, setelah Slamet hilang, produksi pabrik meningkat pesat. Pesanan rokok melonjak berkali-kali lipat. Kekayaan yang datang bertubi-tubi dari hasil penjualan. Bapak Andi mulai membeli tanah, mobil, bahkan membangun rumah besar. Orang-orang kampung tercengang melihat perubahannya. Cepet tenan Sugih, Pak Andi, baru kemarin jualan eceran. Saiki wis 2 pabrik, bisik-bisik warga. Dia pun berangkat haji, dan sejak saat itu, orang-orang memanggilnya Bapak Haji Andi. Dari luar, citranya tampak terhormat, religius, dan disegani. Tidak ada yang berani menuduh mekam-mekam. Tapi di balik kemewahan itu, Bapak Andi menyimpan ketakutan. Malam-malamnya semakin tidak tenang. Kadang, dari kamar tidur, dia mendengar suara orang menangis di halaman belakang. Kadang, terdengar suara langkah kaki berderap di atap rumah. Padahal ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Tanda-tanda ganjil di pabrik para pekerja mulai resah. Banyak kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Bau anyir, beberapa kali, buruh linting mencium bau darah segar saat membuka gudang tembakau. Suara tangisan, ada yang mengaku mendengar suara perempuan menangis dari dalam mesin giling. Penampakan, seorang pekerja bernama Wati pernah melihat sosok tinggi besar berdiri di pojok ruangan. Matanya merah menyala. Pak Haji, saya nggak kuat kalau harus lembur malam-malam. Pabrik ini serem, keluh Wati suatu hari. Andi hanya mengangguk pelan. Kalau takut, jangan lembur. Kerja siang saja dia tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi memilih diam. Ritual rahasia beberapa kali dalam sebulan, Bapak Haji Andi diam-diam pergi ke rumah dukun itu. Setiap kali pulang, wajahnya tampak pucat. Orang-orang hanya mengira dia pergi ke kota untuk urusan bisnis. Padahal sebenarnya dia melakukan ritual pesugihan di sebuah ruangan bawah tanah di pabrik. Andi menaruh sesajen, kembang 7 rupa, dupa, kepala kambing, dan kendi berisi darah. Tidak ada yang tahu, kecuali beberapa orang kepercayaannya. Malam tertentu, suara gamelan terdengar jelas dari ruangan itu. Pekerja yang nekat mengintip mengaku melihat bayangan sosok besar bersisik, menyerupai manusia tapi dengan wajah menyeramkan. Rahasia rokok yang aneh. Lama-kelamaan, para perokok fanatik mulai menyadari hal ganjil. Rokok produksi pabrik Bapak Haji Andi membuat orang kecanduan lebih cepat dari biasanya. Mereka merasa tenang, bahkan kadang seperti terhipnotis setelah menghisapnya. Entah kenapa, rokok merek ini rasanya beda. Sekali ini susah pindah ke merek lain, kata seorang pelanggan setia. Ada desas-desus bahwa setiap batang rokok sudah didoakan dalam ritual gaib, sehingga pembelinya selalu ketagihan. Desas-desus itu tidak pernah terbukti, tapi semakin banyak orang percaya. Hati yang semakin keras meski sering dihantui rasa bersalah. Bapak Haji Andi semakin terikat dengan perjanjian itu. Kekayaan yang datang bertubi-tubi membuatnya buta. Kadang, saat duduk di teras rumah besar barunya, dia merenung, kalau aku berhenti, semua ini bisa hilang. Anak istriku bisa kembali miskin. Tidak, aku harus terus maju. Pikirannya keras. Dia tahu, untuk mempertahankan kekayaan, akan ada lagi tumbal yang harus diserahkan. Tapi hatinya sudah semakin kebal. Bayangan yang mengikuti satu malam. Ketika pulang dari pabrik, Andi melihat sesuatu di kaca spion mobilnya. Ada bayangan hitam besar duduk di kursi belakang. Dia menoleh cepat, tapi kursi itu kosong. Detak jantungnya berpacu, tangan yang memegang setir bergetar. Sejak itu, dia sering merasa ada yang mengikutinya. Kadang di jalan gelap, bayangan besar menyeberang tiba-tiba. Kadang, di rumah, terdengar suara berat berbisik di telinganya, tumbal berikutnya. Sudah waktunya. Dia tahu, kesepakatan dengan makhluk gaib itu bukan lagi sekadar ancaman, melainkan janji yang harus ditepati. Sejak pertemuan terakhir dengan dukun itu, Bayenggen kata-katanya terus menghantui pikiran Bapak Haji Andi. Kalau kamu mau usahamu naik lebih cepat, sekarang bukan ayam atau kambing lagi. Kamu harus rela menyerahkan sesuatu yang lebih manusia. Kalimat itu seperti suara yang selalu terngiang di telinga. Siang malam, saat di pabrik, saat di rumah, bahkan ketika salat pun pikirannya terpecah. Ada rasa takut, tapi juga dorongan kuat dari dalam hati. Haji Andi tahu, tanpa tumbal pabriknya tidak akan bertahan. Kekayaan yang dia dapat bisa saja hilang seketika. Bahkan nyawanya terancam. Beberapa malam setelah itu, Haji Andi tidak bisa tidur. Dari kamar tidurnya yang luas, ia mendengar suara berat berbisik di telinganya. Tumbal.
Sudah waktunya. Ia kaget, matanya terbuka lebar. Tapi istrinya, Bu Siti, tidur pulas di sampingnya. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Pilih satu, serahkan. Atau kau sendiri yang jadi gantinya. Keringat dingin bercucuran. Andi menutup telinga, beristighfar berulang kali. Tapi suara itu tidak hilang. Bahkan, dari pojok kamar, ia melihat bayangan hitam tinggi menjulang. Matanya merah menyala. Sejak malam itu, ia tahu waktunya sudah tiba. Di pabriknya, ada seorang karyawan baru bernama Sugeng. Pemuda ini berasal dari desa sebelah. Masih muda, lugu, dan sangat rajin. Karena sifatnya yang polos, ia sering disukai oleh pekerja lain. Suatu hari, Haji Andi memanggilnya. Sore nanti, kamu bantu saya ya. Ada kerjaan khusus di gudang bawah tanah. Sugeng mengangguk patuh. Siap Haji, tidak ada rasa curiga sedikit pun. Baginya, diperintah langsung oleh bos besar adalah kebanggaan. Ia bahkan bercerita pada temannya, Wati, bahwa ia dipercaya mengurus pekerjaan penting, tapi tanpa disadari, dialah yang sudah ditentukan jadi tumbal pertama. Sore menjelang malam, suasana pabrik sepi. Pekerja sudah pulang, tinggal Sugeng yang menunggu di ruangan depan. Haji Andi datang dengan pakaian hitam, membawa sebuah tas besar berisi sesajen. Sini, ikut saya, katanya singkat. Mereka masuk ke ruangan gudang bawah tanah yang jarang dipakai. Lampunya redup, bau dupa langsung menusuk hidung. Di tengah ruangan sudah ada tikar pandan, kendi berisi cairan merah, dan kembang 7 rupa. Sugeng heran. Ini buat apa Pak Haji? Andi tersenyum kaku. Kamu bantu saya sebentar. Nggak usah banyak tanya. Sugeng menurut. Dia duduk di sudut. Sementara Haji Andi mulai menata sesajen dan membaca mantra yang diajarkan dukun. Suaranya bergetar. Lidahnya seakan bergerak sendiri. Tiba-tiba, ruangan menjadi dingin. Angin berhembus meski tidak ada jendela. Lampu berkedip-kedip, lalu padam. Hanya cahaya lilin yang tersisa. Sugeng mulai gelisah. Pak, kok serem banget ya? Namun sebelum dia sempat berdiri, tubuhnya kaku. Seakan ada tangan tak kasat mata yang menekan pundaknya. Matanya melotot, mulutnya terbuka tapi tidak bisa berteriak. Dari kegelapan ruangan, muncul sosok tinggi besar, hitam legam, matanya merah membara. Suaranya menggelegar, membuat dinding gudang bergetar. Mana tumbal yang kau janjikan? Andi gemetar, tapi memaksa dirinya untuk kuat. Ini dia yang saya serahkan. Makhluk itu mendekat ke arah Sugeng. Pemuda malang itu mencoba meronta, tapi tubuhnya tetap terkunci. Air matanya jatuh deras, wajahnya penuh ketakutan. Pak Haji, tolong saya, jangan biarkan saya mati. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Tapi Haji Andi memalingkan wajah, menutup mata. Ia tidak sanggup menatapnya, tapi ia juga tidak berani membatalkan. Makhluk itu mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, tubuh Sugeng tersedot seperti asap, lenyap dari ruangan. Hanya tersisa pakaiannya yang jatuh di lantai. Ruangan dipenuhi bau anyir, bercampur aroma dupa yang semakin pekat. Makhluk itu menoleh pada Andi. Bagus, usahamu akan naik lebih besar. Jangan berhenti. Tumbal berikutnya akan datang waktunya. Lalu, sosok itu menghilang begitu saja, menyisakan kesunyian mencekam. Pagi harinya, pekerja lain bingung karena Sugeng tidak datang. Istrinya menangis main kari-kari, menanyakan ke pabrik, Pak Haji, suami saya semalam pamit kerja lembur, tapi nggak pulang. Apa dia masih di sini? Andi berpura-pura heran. Loh, bukannya sudah pulang? Saya kira sudah balik sejak kemarin. Para pekerja ikut mencari, tapi tidak ada hasil. Polisi sempat datang, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Kasus itu akhirnya menguap begitu saja. Dianggap orang hilang tanpa jejak. Namun, pekerja pabrik mulai merasa takut. Kok sudah 2 orang hilang di pabrik ini ya? Pertama Slamet, sekarang Sugeng, bisik salah satu buruh linting. Yang lain buru-buru menegur. Jangan ngomong sembarangan, bisa-bisa nanti kamu yang hilang. Sejak itu, suasana kerja di pabrik berubah mencekam. Benar saja, setelah malam tumbal itu, usaha pabrik Haji Andi naik drastis. Pesanan datang bukan hanya dari Kudus, tapi juga dari kota-kota lain. Uang mengalir deras, gudang penuh barang, pekerja ditambah hingga ratusan orang. Namanya semakin terkenal. Banyak orang kagum, tapi juga heran. Kok bisa ya dalam waktu singkat pabriknya segede itu? Andi tersenyum di depan umum, seolah semua itu hasil kerja keras. Tapi di dalam hatinya, ada luka yang membekas. Wajah Sugeng yang memohon tolong masih terbayang jelas. Kadang, saat makan malam, ia mendengar suara lirih berbisik di telinganya. Pak Haji, tolong saya. Dia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Gangguan yang semakin menjadi sejak tumbal pertama,
pabrik semakin angker. Para pekerja melaporkan kejadian aneh. Seorang buruh linting mendadak kerasukan, berteriak-teriak sambil menyebut nama Sugeng. Malam hari, penjaga pabrik melihat sosok bayangan berjalan di antara mesin, padahal tidak ada orang. Gudang bawah tanah sering terdengar suara gamelan, meski tidak ada alat musik di sana. Beberapa pekerja ketakutan dan memutuskan berhenti. Tapi anehnya, setiap kali ada yang keluar, selalu ada orang baru yang melamar tanpa diminta. Seakan ada kekuatan gaib yang mengatur agar pabrik tidak pernah kekurangan pekerja. Dan juga tidak pernah kehabisan calon tumbal. Hati yang membatu walau sering dihantui rasa bersalah. Perlahan hati Haji Andi mulai terbiasa. Ia mulai menutup telinga terhadap bisikan batin. Setiap kali rasa takut muncul, ia menenangkan diri dengan melihat rumah megahnya, mobil barunya, dan rekening bank yang semakin gemuk. Ini semua demi keluarga. Kalau aku berhenti, mereka bisa menderita lagi, pikirnya. Tapi jauh di dalam lubuk hati, ia tahu. Ia telah menukar sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditebus. Suasana malam di Kudus terasa berbeda sejak pabrik rokok milik Bapak Haji Andi makin ramai. Dari luar, gedung pabrik itu tampak biasa saja. Berdiri kokoh dengan cat putih kusam dan papan nama besar, bertuliskan Pabrik Rokok Amanah. Lampu-lampu neon di sekeliling pagar menyala terang, membuat tempat itu terlihat megah bagi siapapun yang lewat. Namun, bagi sebagian orang sekitar, pabrik itu sudah berubah jadi sesuatu yang menyeramkan. Orang-orang mulai berbisik, katanya tiap malam ada asap hitam pekat keluar dari cerobong. Padahal mesin rokok sudah dimatikan. Asap itu bukan bau tembakau, tapi bau anyir seperti darah yang terbakar, Pak. Jenengan tahun delok cerobong pabrik Haji Andi pas tengah wengi, bisik Pak Worto, tetangga yang rumahnya dekat pabrik pada istrinya. Enggak, kok, jawab istrinya. Wayap, aku ndelok koyo ono bayangan gede nang tengah-tengah asap, koyo wong, tapi matane abang nyala. Istrinya langsung merinding, memilih untuk enggak menanggapi lebih jauh. Malam itu, Bapak Haji Andi tidak pulang ke rumah. Beliau memilih tidur di ruang kantornya di lantai 2 pabrik. Alasannya sederhana, katanya ada berkas-berkas yang harus diperiksa. Tapi alasan itu sebenarnya hanya untuk menutupi sesuatu. Malam itu, tepat pukul 12, Bapak Haji Andi harus melakukan ritual kecil. Salah satu syarat yang sudah ditetapkan makhluk penunggu pesugihan, di ruang kantornya, beliau menutup pintu rapat-rapat. Lampu neon dipadamkan, hanya lilin hitam di meja yang menyala. Suara mesin tik tua yang sudah lama mati tiba-tiba berbunyi sendiri tik, tik, tik. Seolah ada yang sedang mengetik pesan gaib. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Bapak Haji Andi lalu membuka laci meja, mengeluarkan botol kecil berisi cairan merah pekat darah ayam cemani. Cairan itu dituangkannya ke sebuah mangkuk kuningan. Lalu ia bacakan mantra yang dulu diajarkan makhluk penuntun pesugihan. Belum lama mantranya dibaca. Angin berhembus kencang dari arah jendela yang seharusnya tertutup rapat. Lilin bergetar, cahayanya bergoyang, dan di dinding tampak bayangan besar yang bergerak-gerak. Bayangan itu bukan bayangan Haji Andi, tapi sosok tinggi, kurus, dengan kepala menyerupai tengkorak. Suara berat dan serak terdengar dari sudut ruangan. Jangan lupa janjimu, Haji. Bapak Haji Andi tersentak, tapi dia berusaha tenang. Tenang, tuanku, semua sudah saya siapkan. Besok malam, tumbalnya saya antar ke tempat yang kau mau. Sosok itu tidak menjawab, hanya tertawa lirih, lalu perlahan menghilang bersama asap hitam yang keluar dari lilin. Keesokan harinya, suasana pabrik kembali normal setidaknya di siang hari. Buru-buru rokok, mayoritas ibu-ibu, duduk berjejer sambil menggulung rokok dengan tangan cekatan. Dari luar tampak biasa, tapi banyak dari mereka yang sebenarnya sudah mulai resah. Bu, sampean rasake nggak? Koyo pabrik iki Angel di enggo napas, bon aneh banget. Bisik Bu Siti pada temannya. Iya Bu, aku yo krungu, wengi-wengi pas lembur. Ana suara wong nangis nang gudang, padahal gudangnya dikunci. Jawab Bu Siti lain, wajahnya pucat. Buruh-buruh lain pun mengangguk. Mereka sering mendengar langkah kaki di atap, suara orang mengetuk-ngetuk pintu. Bahkan ada yang mengaku melihat sosok perempuan tanpa kepala berjalan di antara mesin-mesin rokok. Suatu siang, seorang buruh bernama Mbak Rini tiba-tiba pingsan. Saat dibangunkan, dia menjerit-jerit. Matanya melotot ke arah langit-langit. Opo kui? Kenapa ana wong kobong delo aku? Teriaknya sambil gemetar. Sejak kejadian itu, banyak buruh yang mulai takut bekerja malam. Beberapa bahkan memilih berhenti. Namun, anehnya, setiap kali ada yang keluar, selalu ada orang baru yang langsung masuk menggantikan. Seperti ada kekuatan gaib yang mengatur semua itu di luar pabrik. Kabar aneh makin menyebar. Warga kampung sekitar mulai curiga dengan Bapak Haji Andi. Mereka tahu beliau orang kaya baru. Dulu,
Hidupnya biasa saja, tapi tiba-tiba dalam waktu singkat bisa mendirikan pabrik rokok besar. Punya banyak mobil, bahkan rumah mewah. Wes jelas iki. Pabrik Haji Andi kui ora murni usaha halal. Ono kempiorin, pesugihan, kata Pakasan, sesepuh kampung, sambil menghisap rokok kreteknya. Tapi, Pak, wong kabeh sing kerja neng kono yo butuh duit. Nek kasihan buru-buru. Jawab yang lain. Isu itu makin merebak ketika malam-malam tertentu terdengar suara gamelan Jawa mengalun dari dalam pabrik. Padahal tidak ada yang sedang latihan musik di sana. Lebih aneh lagi, setiap malam Jumat Kliwon, selalu ada asap hitam tebal mengepul, menutupi area sekitar pabrik. Beberapa anak muda nekat merekam suasana pabrik pakai kamera handphone. Hasilnya bikin bulu kuduk berdiri. Dalam rekaman terlihat jelas bayangan hitam besar berdiri di atap, dengan mata merah menyala, menatap tajam ke arah kamera. Setelah video itu tersebar, makin banyak orang yakin kalau pabrik rokok itu memang berhubungan dengan dunia gaib Bapek Haji Andi. Sebenarnya mencoba menutupi semua keanehan ini dari keluarganya. Tapi, lambat laun, istri dan anak Nania ikut merasakan teror. Istrinya sering bermimpi didatangi sosok wanita berambut panjang. Wajahnya gosong terbakar, meminta agar janji diselesaikan. Anak perempuannya yang masih SMP tiba-tiba sering kerasukan, berteriak dengan suara serak laki-laki tua. Bapakmu janji tumbal manusia. Mana tumbalnya? Setiap kali kejadian itu berlangsung, rumah mewah mereka mendadak jadi dingin sekali, seperti berada di dalam kulkas. Bapak Haji Andi mulai gelisah. Dia tahu, kalau tidak segera memberikan tumbal baru, makhluk penunggu itu akan menagih langsung ke keluarganya. Suatu malam, Bapak Haji Andi duduk di ruang tamu sendirian. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Dari arah luar jendela, terdengar suara gaduh, seperti orang berlari-lari. Ia memberanikan diri membuka tirai. Dan betapa kagetnya, halaman rumahnya dipenuhi asap hitam pekat. Dari balik asap itu, tampak puluhan sosok hitam tinggi besar berjalan perlahan. Mengelilingi rumahnya, wajah mereka tidak jelas. Hanya mata merah menyala dan mulut menganga, mengeluarkan suara raungan panjang. Yuae, Bapak Haji Andi langsung menutup tirai dengan tangan gemetar. Baru saja ia ingin duduk kembali, tiba-tiba lampu rumah mati. Jalep kulik, dari arah dapur terdengar suara piring pecah. Lalu suara perempuan menangis tersedu-sedu. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah dapur sambil membawa senter kecil. Saat cahaya senter menyorot sudut ruangan, ia hampir jatuh saking kagetnya. Seorang perempuan tanpa kepala berdiri di sana. Tubuhnya penuh luka bakar, darah main netes-netes ke lantai. Sosok itu perlahan mendekat, tangan terulur seakan ingin meraih lehernya. Astagfirullah, teriaknya sambil mundur ketakutan. Namun, sebelum ia sempat lari, sosok itu hilang dalam sekejap, meninggalkan bau anyir menusuk hidung. Dari kegelapan, suara serak terdengar lagi. Janji, jangan kau ingkari. Sejak malam itu, Bapak Haji Andi sadar bahwa perjanjian yang dia buat semakin menjerat. Bukan hanya pabrik yang penuh dengan teror, tapi rumah dan keluarganya pun sudah dikepung makhluk-makhluk gaib. Setiap malam, bayangan hitam terus muncul dari balik asap, menagih tumbal yang belum juga ia serahkan. Dan kini, waktunya semakin dekat. Malam itu, Bapak Haji Andi duduk gelisah di ruang kerjanya. Tangan gemetar, rokok kretek yang ia hisap sampai jatuh 2 kali. Pikirannya kacau. Sosok-sosok gaib yang selama ini hanya menampakkan diri di pabrik, kini sudah masuk ke rumahnya. Tidak ada lagi tempat aman. Ia tahu penyebabnya hanya satu, tumbal. Makhluk penunggu pesugihan sudah menagih janji. Dan kalau ia tak segera menyerahkan tumbal manusia, keluarganya yang akan jadi korban. Tepat pukul 12 malam, lilin hitam di mejanya menyala sendiri. Angin kencang berhembus, dan bayangan tinggi besar dengan mata merah muncul di dinding. Suaranya serak, bergema di seluruh ruangan. Haji, waktumu hampir habis. Janji tumbal harus ditepati. Kau ingin kaya? Kau sudah dapat. Sekarang giliranku menagih. Bapak Haji Andi menunduk, keringat dingin membasahi dahinya. Tunggu sebentar tuanku. Saya sedang menyiapkan orangnya. Beri saya waktu sedikit lagi. Sosok itu tertawa panjang. Suaranya membuat lampu gantung di ruangan bergoyang. Hahaha, jangan coba menunda. Minggu depan malam Jumat Kliwon, tumbal harus diserahkan. Kalau keluargamu akan kujemput satu persatu. Seketika, suara tangisan perempuan terdengar dari arah kamar anaknya. Suara itu begitu nyata, seperti berasal dari mulut putrinya sendiri. Bapak Haji Andi panik, berlari ke kamar. Saat pintu dibuka, ia melihat anak perempuannya duduk di ranjang,
Wajahnya pucat, matanya melotot. Dari mulutnya keluar suara berat, jelas bukan suara anak-anak. "Bapak, cepat serahkan tumbal, atau aku yang akan diambil." Tubuh gadis itu kejong-kojong sebelum akhirnya pingsan. Sejak malam itu, Bapak Haji Andi tidak bisa tidur. Ia hanya duduk termenung, memikirkan siapa yang akan ia jadikan tumbal. Dia tidak bisa menyerahkan keluarganya. Tapi kalau orang lain, siapa yang pantas? Di pikirannya, nama-nama buruh pabrik mulai muncul. Mereka orang-orang miskin, sebagian sudah pasrah pada nasib. Tapi, tegaku, gumamnya sendiri. Namun suara lain di kepalanya berkata, kalau tidak, kau yang akan kehilangan segalanya hari demi hari. Ia mulai memperhatikan buruh-buruh pabrik dengan cara berbeda. Matanya mencari siapa yang paling lemah, siapa yang tidak punya sanak saudara. Dan pandangannya jatuh pada Mbak Rini, buruh yang sempat pingsan karena melihat sosok terbakar di gudang. Rini hidup sebatang kara, tinggal di kos sederhana. Bapak Haji Andi meremas tangannya sendiri. "Waya, I'm puny side, tapi saya tidak punya pilihan lain." Sementara itu, pabrik rokok makin angker. Buruh-buruh sering melihat penampakan. Ada yang melihat pria tinggi hitam duduk di atap mesin. Ada juga yang mendengar suara gamelan Jawa lengkap dengan sinden yang menyanyi di tengah malam. Bahkan pernah suatu kali, seorang buruh bernama Bu Sumi pulang lembur dalam keadaan ketakutan. Katanya, di depan pintu pabrik, ia melihat antrian panjang orang berpakaian putih lusuh. Wajahnya gosong terbakar. Menunduk tanpa suara, mereka masuk satu persatu ke dalam pabrik, tapi anehnya, tubuh mereka tembus pandang. Cerita itu membuat banyak buruh ingin berhenti. Tapi anehnya, selalu ada orang baru datang mencari kerja. Seperti ada yang sengaja mengatur agar pabrik itu tak pernah kekurangan tenaga. Di rumah, keadaan tak kalah mencekam. Istri Haji Andi sering terbangun tengah malam karena ada sosok perempuan tanpa kepala duduk di pinggir ranjang. Anak laki-lakinya mimpi buruk setiap malam, melihat tubuh-tubuh hangus berjalan sambil menjerit. Semua itu membuat keluarga makin ketakutan. Akhirnya, Bapak Haji Andi menyiapkan rencana. Malam Jumat Kliwon tinggal 3 hari. Ia harus menyerahkan tumbal di tempat yang ditentukan. Sebuah sumur tua di belakang pabrik. Ia mulai mengatur langkah. Mbak Rini yang jadi incarannya dipanggil secara khusus. "Rini, malam Jumat nanti ikut aku ya. Ada lemburan khusus di gudang belakang. Hanya kamu yang kupercaya." Rini, yang polos dan butuh uang, hanya mengangguk. "Inggih, Pak Haji, saya manut." Bapak Haji Andi menutup mata, mencoba menenangkan batinnya. Tapi hati kecilnya menangis. Rasa bersalah menghantui. Malam Kamis, sehari sebelum tumbal dipersembahkan, gangguan makin menjadi. Saat makan malam, tiba-tiba piring di meja bergetar sendiri. Nasi tumpah, sendok jatuh, lalu terdengar suara orang menjerit kesakitan dari dapur. Padahal dapur kosong. Tak lama, istri Haji Andi mendadak kerasukan. Matanya merah, mulutnya tersenyum lebar. Dengan suara serak ia berkata, "Haji, kau pikir bisa lolos? Kau lambat, besok malam darah harus tertumpah." Setelah itu, tubuh istrinya jatuh pingsan. Anak Kenania pun tidak tenang. Putrinya terbangun tengah malam dengan tubuh penuh goresan, seperti dicakar sesuatu. Anak laki-lakinya mendadak mimisan hebat, darah mengalir tanpa henti. Bapak Haji Andi tidak tahan lagi. Ia masuk kamar mandi, berwudu, dan sholat tahajud dengan air mata mengalir. Tapi saat ia sujud, telinganya mendengar jelas suara tawa dari arah kiblat. Tawa panjang yang mengejek. Akhirnya, malam itu tiba. Pukul 11 malam, Bapak Haji Andi sudah menunggu di pabrik. Ia mengenakan pakaian serba hitam. Di tangannya ada botol berisi darah ayam cemani. Lilin-lilin hitam sudah ditancapkan mengelilingi sumur tua di belakang pabrik. Mbak Rini datang dengan wajah lugu. Tidak tahu apa-apa. "Pak Haji, ini kerjaannya apa ya?" Bapak Haji Andi memaksa tersenyum. "Tenang Rini, kamu cuma bantu sebentar." Namun, saat ritual hampir dimulai, tiba-tiba angin kencang bertiup. Lilin-lilin bergoyang, api hampir padam. Dari dalam sumur terdengar suara gaduh, seperti orang merintih. Asap hitam perlahan keluar, membentuk sosok tinggi besar dengan mata menyala. Suara berat itu bergema, "Haji, mana tumbalmu?" Mbak Rini menoleh ke kiri kanan, wajahnya ketakutan. "Pak, itu suara siapa?" Bapak Haji Andi gemetar, kakinya lemas. Ia menggenggam bahu Rini, mendorongnya perlahan ke dekat sumur. Namun, sebelum tubuh Rini benar-benar sampai ke bibir sumur, tiba-tiba sesuatu terjadi. Lantai tanah bergetar hebat. Suara teriakan orang-orang terdengar dari segala arah. Seolah ratusan jiwa yang disiksa sedang menjerit minta tolong. Mbak Rini menjerit sekeras-kerasnya sementara bayangan hitam semakin besar, menunduk menunggu persembahan.
Bapak Haji Andi terjebak dalam dilema paling mengerikan. Apakah ia benar-benar tega menyerahkan manusia hidup sebagai tumbal? Atau ia harus siap kehilangan seluruh keluarganya malam itu juga? Suasana di belakang pabrik rokok malam itu benar-benar mencekam. Jam dinding di ruang produksi baru saja menunjuk pukul 12 tepat, menandai masuknya Jumat Kliwon. Angin berembus kencang, membawa bau anyir darah yang menusuk hidung. Langit hitam pekat, tanpa bintang, seolah menutup semua cahaya agar dunia manusia tidak melihat apa yang akan terjadi di sekeliling sumur tua. Lilin-lilin hitam menyala redup, cahayanya bergoyang-goyang diterpa angin, asap tipis membentuk lingkaran aneh, seperti menutup area ritual agar tidak ada yang bisa kabur. Bapak Haji Andi berdiri di depan sumur dengan wajah tegang. Di sampingnya, Mbak Rini gemetar ketakutan, matanya bolak-balik menatap sekeliling. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya akan dilakukan, hanya merasa suasana ini tidak wajar. "Pak Haji, iki opo, kenapa kok serem ngene?" bisiknya, suaranya bergetar. Bapak Haji Andi tidak menjawab, hatinya berperang hebat. Di satu sisi, ia takut kehilangan keluarganya. Di sisi lain, ia merasa dosa besar siap menunggu kalau ia benar-benar tega mengorbankan nyawa orang tak berdosa. Dari dalam sumur terdengar suara rintihan. Pelan tapi lama-lama semakin keras. Sakit, panas, tolong. Suara itu terdengar seperti teriakan puluhan orang yang dibakar hidup-hidup. Mbak Rini langsung menutup telinganya sambil menjerit, "Pak Haji, aku takut, aku pengen pulang." Namun sebelum ia sempat berlari, angin kencang datang, membuat tubuhnya terhuyung. Dari asap hitam yang keluar dari sumur, muncul sosok tinggi besar berwarna hitam legam. Matanya merah menyala, lidahnya panjang menjulur, dan kedua tangannya penuh darah Haji. Suara makhluk itu berat, bergema di seluruh area pabrik. "Mana tumbalmu?" Bapak Haji Andi berlutut, menunduk dengan tubuh gemetar. "Tuanku, ini sudah saya bawa. Ampuni keluarga saya. Ambil dia sebagai gantinya." Mendengar itu, Mbak Rini menoleh dengan wajah pucat. "Pak Haji, maksudnya opo?" Sebelum ia sempat lari, bayangan hitam itu melompat cepat, mencengkeram tubuhnya. Mbak Rini menjerit histeris, tubuhnya terangkat ke udara. Suara jeritannya memecah malam. Dari tubuhnya keluar darah segar, menetes ke tanah, lalu meresap ke dalam tanah sekitar sumur. Asap semakin pekat, membentuk wajah-wajah menyeramkan yang tertawa terbahak-bahak. "Lepas aku!" "Lepah!" jerit Mbak Rini sambil meronta. Tapi semakin ia meronta, cengkeraman bayangan itu semakin kuat. Tulang-tulangnya berderak, seperti dipatahkan perlahan. Bapak Haji Andi menutup wajahnya, tidak tega melihatnya. Tapi suara jeritan itu menusuk telinga, membuat hatinya bergetar. "Wahai Allah, ampuni saya. Ini semua demi keluarga saya." Makhluk itu mengangkat tubuh Rini lebih tinggi, lalu memasukkannya ke dalam sumur. Sebelum tubuhnya lenyap, terdengar teriakan terakhir yang panjang, diikuti suara plung seakan tubuh jatuh ke dasar air. Sesaat kemudian, sumur bergetar hebat. Asap hitam memuncak ke langit, lalu tiba-tiba meledak seperti petasan besar. Semua lilin padam, menyisakan kegelapan total dalam kegelapan itu. Suara makhluk hitam terdengar lagi, lebih tenang tapi tetap menyeramkan. "Haji, kau sudah menepati janji. Usahamu akan semakin besar. Rezekimu tak akan habis. Tapi ingat, perjanjian ini bukan sekali. Setiap harus ada tumbal baru." Jantung Haji Andi seakan berhenti berdetak. Setiap tahun, tuanku?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. "Tumbal manusia. Deresega, itu syaratnya. Kalau keluargamu yang akan kuambil. Kau mengerti?" Suara itu hilang begitu saja, meninggalkan keheningan. Lilin-lilin menyala kembali sendiri, tapi di tanah terlihat jelas. Darah segar membentuk huruf-huruf aneh yang berputar mengelilingi sumur. Bapak Haji Andi terduduk lemas. Ia baru saja menyerahkan nyawa orang lain, dan sekarang ia tahu perjanjiannya bukan hanya sekali. Ia sudah terikat selamanya. Keesokan paginya, kabar mengejutkan datang. Pabrik rokok tiba-tiba mendapat pesanan besar dari luar kota, bahkan sampai ke Jakarta. Mesin-mesin yang biasanya lambat, kini berjalan lancar tanpa henti. Omzet meningkat drastis. Buruh-buruh yang tersisa heran, sekaligus senang. Mereka mendapat bonus tambahan. Tapi di balik semua itu, ada kabar buruk. Mbak Rini hilang. Kos-kosannya kosong, barang-barangnya tertinggal. Orang-orang menduga dia kabur tanpa pamit. Tidak ada yang tahu bahwa tubuhnya sudah menjadi persembahan di dasar sumur angker pabrik itu. Meski perjanjian berhasil ditepati, teror gaib tidak sepenuhnya hilang. Buruh-buruh tetap sering melihat penampakan. Sosok Mbak Rini bahkan beberapa kali muncul di area produksi. Ia berjalan dengan tubuh gosong, mata melotot,
dan mulut menganga seakan masih ingin berteriak. "Bu, aku ndelok rini nang pojokan gudang." Tapi wajah gosong kabeh, ujar salah satu buruh dengan suara ketakutan. Buruh lain pun ketakutan. Beberapa muntah saking ngeri melihatnya. Tapi anehnya, setiap ada laporan seperti itu, pengawas pabrik hanya bilang, "Sudah, jangan dipikirin. Fokus kerja." Itu cuma halusinasi. Namun para buruh tahu, itu nyata. Di rumah, keadaan sedikit lebih tenang. Anak perempuannya tidak lagi kerasukan. Istrinya tidak lagi diganggu sosok tanpa kepala. Tapi mereka semua tetap hidup dalam ketakutan. Istri Haji Andi sering menatap suaminya dengan tatapan curiga. "Kamu sebenarnya ngelakuin apa, Pak?" tanyanya suatu malam. Haji Andi hanya diam, tidak sanggup menjawab. Dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Tahun depan, ia harus mencari tumbah lagi. Dan kalau sampai gagal, keluarganya yang akan jadi korban. Malam itu, Haji Andi duduk sendiri di ruang tamu rumahnya. Lampu temoram, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba dari jendela ia melihat sosok Mbak Rini berdiri. Tubuhnya gosong, matanya kosong, menatap lurus ke arahnya dengan suara serak. Hantu Rini berkata pelan, "Pak Haji, aku ora bekauning." Bayangan itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan bau anyir menusuk hidung. Haji Andi menutup wajah dengan tangan, menangis dalam diam. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah tenang lagi. Malam itu, langit kudus mendung tebal. Angin berhembus kencang membuat pepohonan di sekitar pabrik rokok milik Bapak Haji Andi bergoyang seperti menari kerasukan. Suasana terasa aneh. Burung-burung malam berterbangan gelisah. Anjing-anjing desa menggonggong serentak. Dan suara gamelan lirih entah dari mana seakan ikut mengiringi datangnya malapetaka. Sejak pertemuan terakhir dengan sosok siluman wanita yang menyerupai ratu kegelapan, Bapak Haji Andi sudah tidak bisa tidur tenang. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus dan pandangannya kosong. Ia merasa waktunya sudah dekat. Janji pesugihan yang ia buat bertahan-tahan lalu menuntut pelunasan. Kalau sudah waktunya, kamu nggak bisa lari, Ji. Suara berat itu sering terdengar di telinganya. Kadang datang dari bisikan angin, kadang muncul dari cermin kamar mandi di rumah besar bergaya Jawa modern miliknya. Para pembantu sudah banyak yang mengundurkan diri. Mereka tak tahan diganggu penampakan. Ada yang melihat kepala melayang di dapur. Ada yang mendengar suara tangisan anak kecil di kamar kosong. Bahkan ada yang mengaku melihat tubuh tanpa kepala berjalan di halaman belakang. Kini hanya tinggal istrinya, Bu Siti, dan anak bungsunya Lala yang masih menetap. Dua anak laki-laki lain sudah lama kabur, memilih hidup sederhana di luar kota daripada terus dihantui. Malam itu, Bu Siti mendapati suaminya duduk sendirian di ruang tamu. Televisi menyala tanpa suara, hanya cahaya kelap-kelip yang menerangi wajah pucatnya. "Pak, mari tidur. Sudah larut begini," ucap Bu Siti lembut. Namun Bapak Haji Andi hanya melirik dengan tatapan kosong. "Tidur? Aku nggak bisa tidur, Bu. Mereka datang terus. Mereka manggil-manggil namaku." Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pabrik, seperti pintu baja yang dipukul berkali-kali. "Brok, BRAK. Brok." Suaranya menggema sampai ke rumah. Lala yang sedang main HP di kamarnya langsung menjerit ketakutan. "Ibu, suara apa itu?" Bu Siti memeluk anaknya erat-erat. "Tenang, nak. Jangan keluar." Bapak Haji Andi berdiri, wajahnya pucat bercampur panik. "Sudah waktunya," katanya lirih. Lalu berjalan keluar rumah menuju pabrik tanpa alas kaki. Ketika Haji Andi sampai di halaman pabrik, pintu gerbang besar yang biasanya terkunci rapat kini terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara batuk, tangisan, bahkan teriakan minta tolong. Anehnya, pabrik itu sebenarnya kosong sejak 3 hari lalu, karena semua pekerja memilih berhenti. Tapi malam ini, seolah-olah ada ratusan orang yang terjebak di dalamnya. Langkahnya semakin berat, tapi seakan ada kekuatan tak terlihat yang menyeret tubuhnya masuk. Di dalam, suasana jauh lebih mencekam. Lampu neon berkedip-kedip. Mesin rokok tua yang sudah dimatikan tiba-tiba hidup sendiri. Menggiling daun tembakau seakan sedang dipakai bekerja. Bau amis bercampur asap kemenyan memenuhi udara. Di pojok ruangan, terlihat jelas barisan pekerja lama orang-orang yang dulu meninggal secara misterius di pabrik itu. Ada yang matanya kosong, ada yang tubuhnya hangus terbakar, ada pula yang wajahnya masih penuh darah. Mereka semua menatap lurus ke arah Haji Andi. "Bayar janji. Bayar janji." Suara mereka bergema seperti kor setan. Haji Andi gemetar hebat, tapi tidak bisa bergerak. Dari arah tangga menuju lantai atas, muncul sosok perempuan bergaun merah. Wajahnya cantik tapi menyeramkan, lidahnya menjulur panjang, matanya hitam pekat. Dialah sosok ratu siluman yang dulu memberi kekayaan kepadanya. "Sudah saatnya, Haji," suaranya menggema. "Kau sudah menikmati kekayaan ini. Kini, saatnya kau bayar dengan jiwamu."
Tubuh Haji Andi mendadak kaku. Ia ingin berlari, tapi kakinya seolah dipaku di lantai. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. "Tidak, tolong, jangan ambil aku." Suaranya lirih seperti anak kecil ketakutan. Namun perempuan itu tertawa. Suaranya keras bercampur gema jeritan. "Tak ada yang bisa menolongmu. Bahkan Allah sudah tak mau mendengar doa orang yang menjual jiwa untuk dunia." Tiba-tiba mesin rokok meledak satu persatu. Api menjalar cepat, membakar dinding, namun anehnya tidak merobohkan bangunan. Api itu berwarna biru, bukan merah. Suhu semakin panas, dan dari dalam kobaran api muncul wajah-wajah hitam besar, menyerupai ginjin raksasa. Mereka tertawa, memanggil-manggil nama Haji Andi. "Haji Tika, Haji Tika." Suara mereka bergemuruh. Sosok Ratu Siluman mengangkat tangannya. Lalu api itu membentuk sebuah lingkaran besar. Dari lingkaran itu muncul tanggen-tanggen hitam panjang, langsung meraih tubuh Haji Andi. "Tidak, tolong, astagfirullah, tolong." Jeritnya histeris. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Suaranya terdengar sampai keluar pabrik. Bu Siti dan Lala yang berlari mengejarnya dari rumah hanya bisa menatap ngeri dari luar pagar. Mereka melihat jelas, tubuh Haji Andi ditarik oleh tenggen-tenggen hitam ke dalam lingkaran api. Jeritannya makin lama makin pelan, hingga akhirnya lenyap. Yang tersisa hanya bau daging terbakar dan suara tawa mengerikan. Dalam sekejap, api itu padam. Pabrik kembali gelap gulita, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Keesokan paginya, warga Kudus geger. Pabrik rokok besar milik Haji Andi tiba-tiba terbengkalai. Tidak ada tanda kebakaran, tapi di tengah ruang produksi hanya ada bekas hangus berbentuk tubuh manusia. Polisi datang, tapi tak menemukan mayat. Haji Andi hilang tanpa jejak, hanya sarungnya yang tersisa, tergeletak di lantai pabrik. Bu Siti dan Lala syok berat. Mereka histeris, menangis berhari-hari. Banyak orang desa yang kasihan, tapi juga takut. Mereka percaya bahwa Haji Andi sudah dibawa masuk ke alam gaib sebagai tumbal pesugihan. Sejak malam itu, pabrik rokok di Kudus itu tak pernah dipakai lagi. Dibiarkan kosong, angker, dan ditumbuhi ilalang. Orang-orang yang nekat lewat malam hari sering mendengar suara mesin rokok menyala sendiri, lengkap dengan tangisan pekerja dan jeritan minta tolong. Ada juga yang mengaku melihat sosok laki-laki tua berbaju koko putih mondar-mandir di dalam pabrik. Wajahnya hangus, matanya kosong, hanya bisa berteriak, "Tolong aku, tolong aku." Cerita ini menyebar cepat, membuat pabrik itu dijuluki warga sebagai pabrik setan. Tidak ada yang berani membelinya, apalagi menempati. Bu Siti akhirnya pindah bersama Lala ke rumah keluarganya di Jepara. Mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan. Setiap malam Bu Siti hanya bisa menangis, menyesali keputusan suaminya yang lebih memilih harta daripada iman. Dan sampai hari ini, siapapun yang melewati pabrik itu masih merasakan hawa panas bercampur bau tembakau gosong. Seolah ada dunia lain yang terus bekerja di dalam sana. Itulah kisah kelam pesugihan pabrik rokok di Kudus. Sebuah cerita yang menjadi peringatan bahwa harta berlimpah tidak ada artinya jika didapat dengan cara menjual jiwa. Pada akhirnya, semua akan kembali pada Sang Pencipta, dan setan hanya akan menjerumuskan tanpa ampun. Bagi siapapun yang mendengar cerita ini, semoga bisa mengambil pelajaran. Jangan pernah tergoda jalan pesugihan, karena imbalannya bukan hanya dunia yang hancur, tapi juga akhirat yang gelap. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.